Ya, ini dia nih Abuget edisi kasual, KASUAL. Ini dibuat karena kita nungguin rekan-rekan dari Mimin Kun dan Mimin Chan dari podcast sebelah, yaitu Otaku Otamu yang tak kunjung datang. Ya. Jadi kebetulan ada kamera nganggur, habis kelar podcast sebelumnya menunggu, sudah mulai mabuk, sudah mulai mubazir. Dibanding mabuknya tidak berguna, mabuk mentega maka dibikin berfaedah lah. Nah, di sini masih ada gua, Rindra, terus di sebelah gua ini ada Asmiranda. Sebelahnya lagi ada Dude Herlino dan gua Jacob Black. Wah, edisi Sleeping Dogs ya. Baju bisa dibuka. Baju bisa dibuka. Nah, ini kan kita bahasnya agak ngasal-ngasal nih. Kita nggak bahas tentang game-gamean, kita bahas di dunia seputar game aja lah. Yes. Karena banyak dunia seputar game. Ya, karena banyak di dunia seputar game. Oke, ini pertama kali kita akan membahas tentang beda nggak sih sebenarnya main game ori sama game bajakan, tetap game juga sebenarnya. Iya. Beda nggak? Kemarin tuh di Twitter kita tuh sempat agak cukup ramai itu. Ada 2 cecunguk yang ngomong kalau mamanya main game ori itu kayak ngeledek yang main bajakan. Iya. Menurut lu gimana? Ya biasanya sih kayak orang-orang yang bangga-bangga gitu, biasanya mereka sebenarnya orang-orang gembel baru kaya yang anjing gua bisa beli game ori nih. Ya mungkin juga itu sebenarnya game ori juga dibeliin sama mama atau papa, jadi jangan bangga lah kalau mau kayak gitu. Menurut lu gimana, Jak? Buat gue sih game sama aja sih, gue nggak terlalu, gue bacakan. Yang penting sih suka main game. Yang penting lu suka main game aja, lu nikmatin game apa yang dulu lu menikmati waktu yang lu pakai lah bermain game. Iya betul. Kalau lu gimana, San? Iya. Toh dulu dari zaman Nintendo juga itu sebenarnya bajakan ya. Iya. Bajakan betul. Bajakan itu Gila. PS tuh bajakan. Gila tuh bajakan. Terus bohong lu kalau main PS1 nggak bajakan. Bohong. Terus yang gue bingung tuh yang main bajakan dan dia bangga. Oh, ada juga sih ya beberapa tuh nggak cuma 2 cunguk, banyak cunguk. Ya, bukan berarti kita bilang dengan lo nggak boleh ngeledek orang-orang yang main bajakan, bukan berarti lo bisa bilang, wah kok gitu bajakan nggak apa-apa. Enggak, lo tuh gembel lo. Ya nggak, maksudnya lu main bajakan tuh nggak apa-apa, tapi jangan bangga. Bangga. Ini gembel kok bangga. Kalau udah susah jangan bangga. Itu lebih tolol lagi sebenarnya dibanding main ori tapi bangga. Yang penting ya have fun aja lah. Ya have fun aja ya. Fun aja. Tujuan kita main game buat senang-senang. Iya betul. Yang penting senang-senang aja. Kalau lu masih ribet hal kayak gitu, lu follow yang lain aja lah. Lu jangan ikutin kita karena kita yang penting main gamenya gitu. Iya. Sama lu kalau udah mulai ngeledek-ledek, nanti kita pasti ledek gitu. Nah ini banyak kejadian gitu ya. Iya banyak yang kayak gitu-gitu. Nanti 2000 follower tuh gue nggak tahu mereka follow kita untuk apa. 2000 masokis. Buat kita hina-hina doang. Lu dengan gegap gempita follow kita, terus habis itu diledek. Beberapa sengaja kayaknya mau nyari perhatian. Iya, beberapa nyari perhatian. Kayaknya ada masalah apa di keluarga lo? Lo nyari perhatian kayak gini caranya. Kenapa? Gue sampai sekarang gak ngerti itu. Kenapa kalau gue bukan akunnya, kalau gue bukan salah satu adminnya tuh gue nggak bakal follow Abuget sebenarnya. Gak ada faedah. Informasi gamenya gak ada loh sebenarnya. Cuman kalau ada gue bilang jelek ya jelek gitu. Dan lu percaya review dari kita. Iya. Ada yang bilang gitu, jelek kata Mimin Abuget. Lu udah main belum? Belum. Gila, lu lebih kuasa dari Tuhan gitu. Iya, lu main. Percaya lu mau jelek anjing. Oke lah, kita langsung bergeser ke review. Lu gimana sama review? Gimana San? Lu kalau sama review percaya nggak? Gue iya enggak sih sebenarnya ya. Gue juga sebenarnya 50-50 sih. Tergantung Lu belum ditanya. Bodoh amat. Lo nggak boleh kuasa sih, lo Tuhan. Kalau kayak misalnya apa sih yang IGN yang sering jelek-jelekin game-game Jepang itu apa sih? GameSpot gitu kan, itu kan ya intinya mau bilang jelek atau enggak sebenarnya sih harusnya sih main dulu sendiri gitu ya. Terus ya. Jadi lu lebih penting experience ya? Experience sih. Kalau lu gimana El? Gue sih. Ya Asmiranda. Aduh, yang tadi tolong disensor ya. Kalau gue sih 50-50, jadi biasanya kalau gue baca dulu review dari mana aja, baik yang itu emang kayak dari IGN atau GameSpot atau yang dari orang-orang yang kalau orang-orang susah yang sendirian itu independen gitu, biasanya gue lihat kalau misalkan yang banyak bagus ya mungkin worth trying, kalau enggak ya yaudahlah coba aja sendiri gitu aja sih. Oke, lu Jak? Kalau gue sama film, jadi biasanya gue selalu mentingin experience gue dulu. Kalau film gue nonton dulu deh filmnya, terus kalau seandainya itu bagus banget, baru gue baca review buat stay to the ground. Maksudnya ini gimana sih menurut pendapat orang. Oke. Gue sih nggak terlalu peduli sebenarnya. Kalau buat sebelum nonton,
Lu gak peduli review ya? Nggak peduli, kayak game ya, gue main game dulu. Kalau ternyata game bagus banget, terus kata orang nggak bagus, ya gue cari tahu kenapa nggak bagusnya. Gue cocokin pengalaman gue, menurut gue oke aja kok. Iya. Kalau kata GameSpot, gue juga orang yang nggak percaya review game ya. Makanya lu udahlah, lu percaya review Abuget tuh udah ngaco banget. Nah sekarang gue waktu itu lihat kalau Resident Evil 6 itu di review sama Kevin Van Ort atau siapa itu pemain RPG lama di GameSpot itu dikasih nilai 4,5. Kalau gue sih nggak percaya, 4,5 tuh terlalu rendah kalau mau main buat Resident Evil karena gue sendiri main. Dia alasannya salah satunya adalah kebanyakan quick time event, terus habis itu dia mati karena itu. Itu karena dia udah tua sebenarnya. Kalau saya Gagap. udah susah kan kalau mencet udah susah. Karena itu gue nggak sukanya adalah cutscene nggak bisa di pause, nggak bisa di start. Oh ya kalau mau itu gue kalau lagi, waduh mules tuh nggak bisa. Gue mesti bela-belain Cepirit kan. Sebagus apapun lu cutscene bisa di pause. Lo bela-belain Cepirit nungguin gitu doang. Udah sampai di titik dimana semuanya bisa di. Tahu kan dulu kalau cutscene harus bisa di pause. TV aja bisa di pause. Iya TV aja bisa. Ini nggak bisa, lu mesti nungguin baru kelar tuh. Tapi Resident Evil 6 sih bukan game yang bagus banget, yang luar biasa sih juga enggak. Tapi maksudnya jangan 4,5 lah, maksudnya kayak sekitar 7 tuh. Campaign-nya Leon tuh bisa 7 lah. 7, tapi Chris maksudnya Leon sih klimis sih, maksudnya dengan gaya sisirnya itu. Resident Evil 6 deh sekalian mumpung ya, ini kita nggak tahu bahas apa nanti kartnya gimana, gue juga ngerti. Resident Evil 6 menurut lu gimana? Lu udah pada main? Gue main. Gue sih suka Leonnya doang nih. Gue Chris gue nggak terlalu suka karena terlalu Call of Duty gitulah. Oh ini Chris lu malah lu Chris gue nggak suka. Gue Leon sih, gue Leon. Oh oke. Kalau yang si Jack itu kan gebuk-gebuk doang juga kelar tamat tuh sebenarnya, nggak usah pakai pistol. Iya. Kalau Leon lebih kayak Resident Evil banget sih. Kalau ya emang kalau gue sepakat sih paling Resident Evil tuh Leon sih. Kalau lu belum main kan? Belum. Maksudnya abis ini pasti patut main kok. Jangan percaya sama GameSpot. Nah kalau lu lebih suka mana? Meskipun si Leon ini secara soul sih emang Resident Evil banget, cuman kayaknya buat gua tetap yang paling hook itu adalah Chris. Si Chris. Ya karena dari kayak movementnya aja itu emang udah praktis tuh keren gitu. Taktikal kan dia Taktikal banget. So, gue nggak sukanya tuh desain stage-nya dia sama monsternya tuh agak nyaru gitu. Gue kalau main agak ribet. Wah itu sih karena lo aja deh. Iya. Cina mungkin gue kali ya. Lu terakhirnya bunuh teman-teman sebangsa lu tuh nggak apa-apa yang pasti. Nggak apa-apa gue. Di stage terakhirnya Cina banget kan itu. Pinus. Iya. Not bad. Gue sih sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Terus itu Jack tolong, gue tahu lo keren, tapi movementnya itu kayak lo nggak bisa di pinggir di atas di building itu, terus lo bisa German subtext tuh gimana di pinggiran, lo mau jatuh. Itu Jack lawan tank pakai motor. B-movie banget tuh. Itu kalau Resident Evil is a B-movie. Iya, B-movie. Ya mana sih Resident Evil-nya? It's a parent of cheesy lines gitu. Iya sih. Luar biasa sih. Tapi gue sih suka sih. Gue ya maksudnya it's a good experience lah. Itu kalau mamanya dari segi skala tuh biggest Resident Evil yet. Maksudnya 3 campaign, belum lagi ada Wong kelihatan kayak orang gila di situ ya, kayak Batman gitu. Kayak nggak punya teman, nggak ada yang nge-heal gitu. Iya, cantik kayak gitu deh. Cantik dirian kayak Tuhan. Langsung sendu gitu. Nah itu ya. Oh ya, ini sekarang gue mau ngeledek sesuatu deh sekalian, lu belum pada main mungkin. Di sini belum ada Medal of Honor. Belum. Gue liat trailernya doang di YouTube. Ngetot anjing Medal of Honor Warfighter. Anjing. Gila. Itu jelek banget. Itu parah banget itu. Aduh, gua ekspektasi gua agak cukup lumayan karena dilihat dari trailernya kan kayak gue suka, basic, kan? Iya back to basic, kayak tembak-tembakan nggak secantik Ghost Recon yang kemarin lah. Buat gue sih ya enak sih. Cuma nggak tahu. Tapi kacau banget itu. Itu salah satu game. Kayak game belum kelar gitu. Kayak game belum kelar. Jadi banget sih jadinya. Jadi sih kayak Medal of Honor gimana ya? Kayak. Jadi itu kayak nunjukin ini nggak sih persaingan. Dulu tuh dia lumayan tinggi kan. Oh Medal of Honor sih. Dulu dia di PS1 tuh the best. Dulu dia hebat banget. Buat gue Medal of Honor belum ada yang ngalahin ini sih. Elite Assault sih belum ada yang ngalahin. Elite Assault keren. Jadi sekarang tinggal COD sama Battlefield doang kejar-kejaran first person. Iya, ini waktu ini. Terus. Waktu ini dibuat sih ini ya. Apa namanya? COD belum keluar. Belum. 2 menit lagi. Ini mungkin mereka ngeluarin buru-buru biar nggak ketemu sama COD mungkin. Iya, tapi kalah mereka penjualan. Dengan buru-burunya, terus akhirnya jadi kayak game setengah jadi, lihat aja kayak kualitas grafis environment tuh sampah banget.
terus malah jadi kalau dengan kayak gitu kan sama aja bunuh diri kan, meskipun mereka Bikin aib sendiri gitu. bilangnya Ya, kita ngerilis patch masif yang baru, Nggak jadi peduli, semua gua kalau- nggak bisa nggak kayak gitu. Nggak peduli gue. Kayak Green Lantern movie itu. Iya, iya. Malah jadi pasti itu saya rasa nggak bakal nyampe, itu nggak bakal. Kayak film belum kelar gitu. Iya, kan Medal of Honor. Gimana yang main bajakan ya? Itu gitu. Apa? Yang bajakan bisa update Depends di mana gitu. Iya. Dan lu bangga jadi bajakan gitu. Kasian banget lu. Ya jangan bangga kalau jadi bajakan. Nggak ada solusi. Nggak ada solusi lu main film kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke, kita sementara itu dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Iya.